Waktu berjalan cepat. 5 tahun telah berlalu sejak Andra dan Nadira mengikat janji suci. Kini mereka hidup di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota tempat Nadira dibesarkan. Rumah dengan pagar putih, halaman kecil yang ditumbuhi bunga kertas, dan suara tawa 2 anak perempuan yang menjadi cahaya hidup mereka, Alia dan Naya. Setiap pagi, matahari menyelinap melalui jendela, menyentuh wajah Nadira yang sedang menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng buatan tangannya mengisi udara, berpadu dengan suara tawa anak-anak yang berebut duduk di kursi dapur. Andra, seperti biasa, duduk di kursi kayu dekat jendela, membaca koran sambil menyeruput kopi hitam. Tapi kali ini tak ada kesepian dalam rutinitasnya. Hanya rasa damai yang sulit dijelaskan. "Papa, lihat, aku bisa mengepang rambut Naya sendiri," seru Alia, si sulung yang berusia 6 tahun, dengan bangga. Andra tertawa kecil, menatap hasil kepangan yang berantakan, tapi penuh semangat. "Bagus sekali. Tapi rambut Naya jadi mirip rumput ilalang." "Yah," candanya. Naya, yang baru berumur 4 tahun, cemberut sambil menatap kaca. "Aku nggak mau rambutku kayak rumput, Pa." Nadira tersenyum sambil mengelus kepala anak bungsunya. "Sudah, nanti Mama bantu rapikan." Papa cuma bercanda. Adegan sederhana itu, meja makan kecil, piring-piring hangat, tawa 2 anak yang polos, adalah hal yang dulu hanya bisa Andra bayangkan di malam-malam kesepiannya. Kini, semua itu nyata. Setelah mengantar Alia ke sekolah, Andra berangkat ke kantornya yang tak terlalu jauh dari rumah. Ia kini menjabat sebagai manajer produksi di perusahaan pakaian ternama. Namun meski sibuk, Andra selalu menyempatkan diri untuk pulang tepat waktu. "Anak-anakku hanya kecil sekali seumur hidup," katanya suatu hari kepada rekan kerjanya. "Aku tak mau melewatkan momen saat mereka tumbuh. Sore hari adalah waktu paling berharga bagi keluarga itu." Kadang mereka duduk di teras, minum teh sambil menatap langit jingga. Kadang bermain di taman kecil depan rumah Menkegar kupu-kupiu dan tertawa tanpa beban. Di malam hari Andra sering membacakan cerita untuk kedua putrinya sebelum tidur. Ceritanya bukan tentang putri kerajaan atau pangeran tampan, tapi tentang sawah, hujan, dan perjuangan seorang pemuda desa. Alia dan Naya selalu mendengarkan dengan mata berbinar. "Papa, apa pemuda desa itu benar-benar ada?" tanya Alia suatu malam. Andra tersenyum samar. Ada, dan ia belajar bahwa bahagia bukan soal siapa yang datang dulu, tapi siapa yang mau tinggal selamanya. Nadira, yang mendengar dari balik pintu, tersenyum haru. Ia tahu pemuda desa dalam cerita itu adalah suaminya sendiri. Hari-hari berjalan dalam kehangatan yang sederhana. Kadang mereka menonton film bersama di ruang tamu, tertawa karena hal sepele. Kadang Nadira memasak resep baru yang ia pelajari, dan Andra menjadi korban pertama untuk mencicipinya. "Bagaimana rasanya?" tanya Nadira, penuh harap. Andra memejamkan mata pura-pura berpikir serius. "Rasanya seperti cinta pertama." Nadira tertawa kecil sambil memukul bahunya. "Kau ini selalu saja pandai berbicara." Di balik semua keceriaan itu, Andra sering memandang keluarganya diam-diam. Ia sadar perjalanan hidupnya tak mudah. Dari sawah yang basah oleh keringat, ke kota yang keras, lalu ke negeri seberang, dan akhirnya ke rumah ini. Semua langkah itu membawanya pada titik di mana ia benar-benar mengerti arti cinta dan rumah. Suatu sore, di akhir pekan, Andra dan Nadira duduk di halaman belakang sambil memperhatikan anak-anak bermain gelembung sabun. Langit tampak kemerahan, dan angin berhembus lembut. "Dira," kata Andra pelan, "kadang aku masih tak percaya bisa sampai sejauh ini. Dulu, aku hanya pemuda desa yang tak punya apa-apa.
Nadira menoleh. Matanya lembut. Kau punya sesuatu yang lebih berharga dari segalanya, Andra. Ketulusan. Dan itulah yang membuatku jatuh cinta. Andra terdiam sejenak, menatap kedua anaknya yang tertawa di bawah cahaya senja. Dulu aku kira bahagia itu ketika aku punya banyak uang atau jabatan tinggi, ujarnya lirih. Tapi ternyata bahagia itu sesederhana ini. Pulang ke rumah, disambut tawa anak dan pelukan istri. Nadira tersenyum, menggenggam tangan suaminya. Dan aku bahagia karena bisa menjadi bagian dari perjalanan murah. Malam pun turun perlahan. Rumah kecil mereka diterangi lampu-lampu lembut. Alia dan Naya sudah tertidur. Wajah mereka damai. Nadira bersandar di bahu Andra. Dan di antara keheningan itu, hanya terdengar detak jam dinding yang seolah ikut menenun. Waktu menjadi kenangan. Andra memejamkan mata, mengucap syukur dalam hati. Ia teringat masa lalunya, ayah yang keras, cinta yang tak direstui, luka yang dulu menyesakkan dada. Tapi kini, semua itu terasa jauh, seperti mimpi yang sudah pudar. Tuhan ternyata tidak pernah menolak doa, pikir Andra. Ia hanya menunda sampai waktunya tepat. Di luar, langit malam bertabur bintang. Andra menatap ke atas, lalu berbisik lirih. Terima kasih Tuhan, dulu aku berjuang untuk cinta yang tak bisa kumiliki. Kini kau beri aku cinta yang mengajarkan arti pulang. Jangan lewatkan cerita kisah selanjutnya di bab 3, Pulang di Hari Raya.